Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang Bapak cintai? Di tengah kondisi COVID-19 yang melanda negeri ini, sebagai sarana pembelajaran daring sehingga kita tidak langsung bertatap muka. Namun Bapak akan memberikan materi pelajaran melalui video yang akan dibagikan kepada kalian sesuai dengan jadwal pelajaran. Untuk video kali ini kita akan mempelajari tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang Bapak cintai, mari kita bersama-sama pada hari ini pelajaran kembali kita mempelajari memahami fikih. Ya, fikih halaman 6, hal-hal yang dilarang bagi perempuan haid. Artinya hal-hal yang dilarang, artinya dilarang atau tidak dibolehkan oleh perempuan yang sedang haid. Berikut beberapa perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh perempuan haid, artinya waktu haid. Pertama, perempuan haid dilarang mengerjakan sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunat lainnya. Ada boleh sembahyang artinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis berikut ini: "Wa idza aqbalatil haidu pada iyas sholata, wa idza adbarat faksili an qidama wa sholli." Rawah Ibnu Majah. Artinya jika kamu sedang haid, maka tinggalkanlah sholat, dan jika setelah selesai maka mandilah dan bersihkanlah darah itu serta sholatlah. Artinya kalau sudah habis haidnya itu langsung mandi haid dan kerjakan sholat. Sholat apa waktu itu sudah mau dihadapi, kerjakan sholatnya. Atau malam sholat isya, berarti sholat isya dulu kan. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda sebagai berikut: "Alaisa iza hadat lam tusolli walam tasum." Rahul Bukhari. Bukankah jika wanita haid maka ia tidak sholat dan tidak puasa? Artinya tidak boleh sholat dan tidak boleh puasa kalau waktu sedang haid. Rahul Bukhari. Ucapan Aisyah radhiyallahu anha, "Jika kami sedang haid pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam," kata Aisyah, maka kami diperintahkan kata Aisyah mengganti puasa dan tidak diperintahkan mengganti sholat. Artinya kalau puasa itu dikodok maksudnya. Nah, tapi kalau sholat kada. Berapa hari kita kada sholat itu kada dituntut. Tapi kalau puasa dituntut, umpama berapa hari kada puasa dibayar di bulan yang lain. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri. Perempuan haid dilarang puasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Puasa wajib yang ditinggalkan saat haid wajib diqada, diganti pada hari yang lain Ramadan maksudnya. Perempuan haid dilarang melakukan tawaf ketika menunaikan ibadah haji atau umroh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis sebagai berikut: "Idza hitta fa'ali ma yaf'alul hajju ghairu alla tatufi bil baiti hatta tatahuri." Jika kamu haid maka kerjakanlah ibadah, maka kerjakan ibadah sebagaimana yang dikerjakan para jamaah haji, kecuali tawaf. Nah, ini tawafnya kada boleh di Baitullah sehingga suci. Kalau kada suci kada boleh tawaf. Hadis riwayat Al-Bukhari. Perempuan haid dilarang dilarang menyentuh mushaf dan membaca Al-Quran. Mushaf itu adalah Al-Quran. Dan dilarang menyentuh dia dilarang, memegang dilarang, apalagi membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Waqiah
ayat 79. La yamassuhu illal mutahharun. Artinya, jika tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Al-Quran surah Waqiah. Artinya kada boleh menyentuh kecuali sudah sedang bersih atau suci. Di samping dilarang menyentuh perempuan haid, tidak diperbolehkan juga membaca Al-Quran. Nah, makanya menyentuh juga kada boleh, apalagi membaca Al-Quran. Baik dengan kata-kata maupun dengan isyarat. Bagi orang yang haid, begitu orang yang haid, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis sebagai berikut: La yakra'ul junubu wal haidu syai'an minal Quran. Artinya, orang junub dan haid tidak boleh membaca sesuatu pun dari ayat Al-Quran. Hadis Ibnu Majah dan Ibnu Umar. Adapun membaca zikir-zikir yang ada dalam Al-Quran diperbolehkan. Nah, asal jangan membaca Al-Quran. Asal tidak sengaja diniatkan membaca Al-Quran. Seperti ketika ada musibah, membaca Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, atau hendak naik kendaraan membaca Subhanalladzi sakhkhara lana haja wa ma kunna lahu muqrinin. 5. Perempuan haid dilarang masuk masjid. Nah, kada boleh masuk masjid lah. Tapi kalau lewatnya boleh. Tapi kalau berhenti duduk, dengar lainnya kada boleh. Ulang, perempuan haid dilarang masuk masjid dan tinggal di dalamnya. Nah, kada boleh kalau. Berdiam diri serta iktikaf kada boleh kalau waktu sedang haid. Perempuan haid dilarang berdiam diri di dalam masjid, baik untuk iktikaf, duduk maupun tidur. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran telah melarang orang yang sedang berhadas besar untuk melakukan iktikaf, ibadah seperti sholat dan sebagainya. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 43 sebagai berikut: Wala junuban illa abiri sabilin hatta tasilu. Artinya, jangan pula menghampiri masjid. Menghampirinya dekat masjid kada boleh, apalagi masuk. Nah, sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi. Al-Quran surah An-Nisa. Artinya kada boleh berhenti, apalagi sholat. Hal itu juga dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis berikut: La uhillul masjida lihaidin wala junubin. Artinya, saya tidak menghalalkan masjid untuk orang haid dan junub. Hadis Ibnu Daud dari Aisyah. Para ulama As-Syafi'iyan dan Al-Hanabilah membolehkan bagi perempuan haid dan nifas sekadar numpang lewat. Kalau lalu aja boleh, asal jangan berhenti di masjid jika yakin tidak mengotorinya. Nah, mencegah bisa ada keluaran itu ada boleh. Nah, tapi mau lewat aja boleh aja, asal jangan mengeluarkan najis. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami dengan mudah. Sampai berjumpa di video pelajaran selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.